Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Helena Wantania dengan NIM 23024-158. Pada saat ini saya akan menggunakan dua jurnal sebagai referensi utama dalam penyusunan diagram UML dan satu buku referensi dari artikel ilmiah. Jurnal yang pertama yaitu implementasi diagram UML dalam perancangan aplikasi data pasien rawat inap pada Puskesmas Lubuk Buaya. Jurnal yang kedua yaitu rancang bangun sistem informasi rekam jejak dosen berbasis web dengan studi kasus Fakultas Teknik Universitas Asahan. Jurnal yang pertama dijadikan sebagai dasar utama karena telah mencakup bagian besar diagram inti dari UML. Selanjutnya, jurnal yang kedua digunakan untuk melengkapi diagram UML yang belum terdapat pada jurnal yang pertama. Kita langsung saja ke diagram yang pertama. Di sini ada use case diagram. Pada use case diagram ini dijelaskan interaksi antara aktor dengan sistem. Aktor yang terlibat antara lain admin dan petugas. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama sistem seperti login, pengelolaan data pasien, interaksi, serta pembuatan laporan. Use case diagram digunakan untuk memahami kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna. Kemudian, setelah use case diagram ada kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem berupa kelas-kelas yang saling berhubungan. Kelas yang digunakan antara lain admin, pasien, transaksi, tenaga medis, dan ruangan. Setiap kelas memiliki atribut dan relasi antar kelas. Diagram ini menjadi dasar dalam perancangan database dan proses pengkodean sistem. Setelah kelas diagram, ada activity diagram. Activity diagram ini menjelaskan alur aktivitas yang terjadi dalam sistem. Diagram ini menggambarkan proses kerja admin dan petugas mulai dari login, memilih menu, menginput data, hingga menyimpan data ke dalam sistem. Activity diagram membantu memahami alur proses bisnis secara keseluruhan. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan urutan interaksi antar objek berdasarkan waktu. Proses dimulai dari user melakukan login, kemudian sistem memproses permintaan seperti pengolahan data pasien, manajemen obat, hingga pembuatan laporan. Diagram ini menunjukkan pesan yang dikirim antar objek secara kronologis. Setelah sequence diagram ada kolaborasi diagram. Ini menunjukkan kerjasama antar objek dalam sistem melalui pertukaran pesan. Diagram ini menekankan hubungan dan peran masing-masing objek dalam penyelesaian suatu proses seperti login, pengelolaan data, dan transaksi, tanpa terlalu menekan urutan waktu. Next, ada state diagram. State diagram ini menjelaskan perubahan status suatu objek dalam sistem. Contohnya, perubahan status user dari kondisi login, pengolahan data, hingga logout. Diagram ini membantu memahami siklus hidup dan transisi status yang terjadi selama sistem berjalan. Kita lanjut ke jurnal yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai communication diagram. Diagram ini menggambarkan proses komunikasi antar objek dalam sistem rekam jejak dosen. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek saling berinteraksi melalui pengiriman pesan serta peran masing-masing objek dalam menjalankan proses sistem. Setelah communication diagram ada
Deployment diagram. Deployment diagram ini menjelaskan arsitektur fisik sistem. Diagram ini menunjukkan hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak, seperti web server, database, dan klien. Diagram ini membantu memahami bagaimana sistem diimplementasikan pada lingkungan nyata. Di sini ada komponen diagram. Ini menggambarkan struktur komponen perangkat lunak yang membantu membangun sistem. Komponen yang ditampilkan meliputi modul login, modul pengolahan data, database, dan antarmuka pengguna. Diagram ini menunjukkan hubungan antara komponen dalam sistem. Dan yang terakhir yaitu objek diagram. Adalah diagram UML yang menggambarkan objek-objek nyata beserta hubungan antar objek pada satu sistem pada waktu tertentu. Diagram ini berfungsi untuk memperjelas implementasi dari kelas diagram dengan menunjukkan contoh konkret dari objek yang ada di dalam sistem. Objek diagram ini menunjukkan kondisi nyata sistem, keranjang belanja yang berisi objek shopping chart, item, produk, dan kategori, serta hubungan antara objek tersebut dalam satu waktu. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.